Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 dari kelas 12 Agama Sejarah Indonesia akan mempresentasikan resume kami terkait integrasi, disintegrasi, kondisi pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Baik, tanpa berlama-lama, sekarang kita berkenalan dulu dengan anggota dari kelompok 6 ini. Demokrasi liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Sukmaraya dari kelas 12 Agama nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bangsa dan integrasi nasional. Isfauliani, kelas 12 Agama, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fadul Wardana dari kelas 12 Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Apriza Aldi dari kelas 12 Agama. Di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang peristiwa disintegrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda. Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah penggabungan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Jika integrasi bangsa terancam, maka Indonesia akan mengalami kekacauan bahkan kerusuhan yang dapat membahayakan masyarakat. Untuk itu, kita harus menjaganya dengan baik. Sedangkan integrasi nasional adalah upaya penyatuan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional adalah konsep penting yang dipahami setiap warga negara. Indonesia sempat mengalami beberapa kali peristiwa disintegrasi bangsa pasca kemerdekaan. Ada yang dilatar belakangi oleh ideologi, ada yang dilatar belakangi oleh konflik kepentingan, dan ada yang dilatar belakangi oleh konflik pemerintahan. Yang pertama kita ke ideologi. Yang pertama ada PKI Madiun. Jelas peristiwa ini terjadi di Madiun karena ada pemberontakan dari satu kelompok bernama Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dilatar belakangi oleh sakit hatinya Amir Syarifuddin kepada pemerintah. Peristiwa kedua adalah G30 SPKI. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini adalah peristiwa pengkhianatan dari Partai Komunis Indonesia terhadap Indonesia. Mereka ingin mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi komunis. Yang ketiga ada DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, di mana mereka ini ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi negara Islam. Awalnya ini terjadi di Jabar yang dipimpin juga oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kita beralih ke konflik kepentingan. Yang pertama ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, di mana konflik ini dicampur tangani oleh orang asing, yaitu Raymond Westerling. Di mana saat ini itu ada ramalan yang namanya Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini memperkirakan bahwa akan muncul seorang ratu yang akan memakmurkan rakyat Indonesia. Dan saat itu, seperti yang kita tahu, rakyat Indonesia masih percaya tentang kepercayaan-kepercayaan tersebut. Selanjutnya ada konflik Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, dilatar belakangi oleh TNI yang dipimpin oleh Andi Aziz. Pasukan tentara yang dipimpin oleh Andi Aziz tidak bisa masuk ke pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Seperti yang kita tahu, saat itu Indonesia masih berbentuk negara serikat. Selanjutnya ada RMS. Pemberontakan ini terjadi di Maluku dikarenakan tanggal 25 April 1950 itu di Ambon terjadi pengangkatan, atau kalau kata kita tuh pemproklamasian. Itu mereka menyatakan bahwa ada Republik Maluku Selatan. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Sumokil. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang konflik terakhir, yaitu konflik yang dilatar belakangi oleh konflik pemerintahan. Di sini ada PRRI atau Permesta. Nah,
Pemberontakan ini terjadi di Sulawesi dan Sumatera khususnya dikarenakan tentara Angkatan Darat di sana menganggap bahwa Angkatan Darat di Jawa lebih sejahtera dan lebih teratur dibanding Angkatan Darat yang ada di Sulawesi dan Sumatera. Akhirnya, mereka membentuk Dewan Benteng, Dewan Gajah, Dewan Mangun, dan Dewan Garuda untuk merebut pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan tugasnya. Indonesia pada masa demokrasi liberal dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. Demokrasi liberal terdapat bidang politik, sistem pemerintah parlementer, menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, memiliki partai oposisi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945 mengenai nilai tukar mata uang ori. 1 Oktober 1946 uang kertas baru ori. Perpu No. 2 Tahun 1946 pendirian BNI sebagai bank sirkulasi. Sistem ekonomi gerakan Benteng atau Suemitro Dijoyo Hadikusumo. Sistem ekonomi Alibaba Iska Korodi Surya. Dan bidang sosial dan budaya, masuknya budaya Eropa dan Australia, musik, makanan, busana, kebebasan berpolitik dan berkreasi. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang pertama, ada terjadinya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Latar belakang dekret presiden yakni yang pertama, pergantian sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang kedua, konsep demokrasi terpimpin sudah dirancang oleh Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Konsep tersebut dikenal dengan konsep presiden. Yang ketiga, KSAD Mayor Jenderal Ahmad Haji Nasution pernah menyampaikan secara tertulis kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga isi dari dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dibubarkannya konstituen. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang keempat, dibentuknya MPRS dan DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Awaludin. Kondisi politik. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan. Yang kedua, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. Yang ketiga, pengembalian Irian Barat. Lalu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang pertama, pembentukan Depernas dan Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang. Yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi. Yang keempat, pembangunan proyek mercusuar. Lalu kondisi sosial budaya. Yang pertama, larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. Yang kedua, kerusuhan di Jakarta. Yang ketiga, konflik Lekra dengan Manikebu. Yang keempat, pelarangan musik dan tarian ala barat. Lalu peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan Irian Barat. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Yang ketiga, G30 SPKI. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.